Persebaya Surabaya bersiap menghadapi ujian penting dalam lanjutan Liga 1 saat menjamu Bayangkara FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu 14 Februari 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi momentum kebangkitan bagi Bajul Ijo yang kini mendapat kabar baik jelang duel krusial tersebut. Untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan terakhir, Bernardo Tavares berpeluang menurunkan full squad terbaiknya setelah sebelumnya harus kehilangan sejumlah pemain kunci. Pada laga kontra Bali United, Persebaya tampil tanpa kapten tim Bruno Moreira dan gelandang andalan Milos Rajkovic akibat akumulasi kartu. Kini, dengan kondisi skuad yang kembali komplit, Tavares memiliki banyak opsi untuk meramu strategi terbaik demi mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Kehadiran kembali para pemain inti tentu membuka peluang perubahan komposisi starting 11. Kombinasi pengalaman, kreativitas lini tengah, serta ketajaman lini depan menjadi senjata utama yang bisa dimaksimalkan Persebaya untuk menekan Bayangkara FC sejak menit awal. Lantas, seperti apa potensial starting 11 Persebaya Surabaya di laga nanti? Simak ulasan lengkapnya hanya di Raftel Sport. Penjaga gawang, Hernando Ari. Di posisi penjaga gawang, nama Hernando Ari hampir pasti menjadi pilihan utama Bernardo Tavares saat Persebaya Surabaya menghadapi Bayangkara FC. Kiper berusia 23 tahun ini tetap menjadi sosok tak tergantikan di bawah Mister berkat konsistensi dan refleks cepatnya sepanjang musim. Dengan nilai pasar mencapai 5,21 miliar rupiah, Hernando telah tampil dalam 19 pertandingan di semua kompetisi dan mencatatkan 6 clean sheet. Statistik tersebut menunjukkan perannya yang krusial dalam menjaga stabilitas lini belakang Bajul Ijo. Selain piawai dalam shot stopping, kemampuannya membaca arah bola serta distribusi yang tenang menjadi modal penting menghadapi tekanan lini serang Bayangkara FC. Bek kanan, Catur Pamungkas. Di sektor bek kanan, Bernardo Tavares diperkirakan kembali mempercayakan posisi tersebut kepada Catur Pamungkas saat Persebaya Surabaya menjamu Bayangkara FC. Pemain berusia 26 tahun ini menjadi salah satu andalan di sisi kanan pertahanan berkat konsistensi dan kontribusinya dalam membantu serangan. Dengan nilai pasar mencapai 3,48 miliar rupiah, Catur telah tampil dalam 20 pertandingan di semua kompetisi musim ini, mencatatkan 1 gol dan 4 assist. Catatan tersebut menunjukkan peran gandanya yang tidak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga aktif memberikan dukungan ofensif melalui overlap dan umpan-umpan akurat dari sisi sayap. Bek tengah, Hristo Mitrevski. Untuk posisi bek tengah, Hristo Mitrevski berpeluang besar menjadi pilihan utama Bernardo Tavares saat Persebaya Surabaya menghadapi Bayangkara FC. Bek asal Makedonia Utara berusia 34 tahun ini membawa pengalaman dan ketenangan yang sangat dibutuhkan di jantung pertahanan. Dengan nilai pasar sekitar 2,17 miliar rupiah, Mitrevski telah tampil dalam 11 pertandingan musim ini dan bahkan menyumbangkan 2 gol. Kehadirannya bukan hanya penting dalam menjaga organisasi lini belakang, tetapi juga berbahaya saat situasi bola mati. Kemampuan duel udara, positioning yang disiplin, serta kepemimpinan di lapangan menjadi modal utama untuk meredam serangan Bayangkara FC. Bek tengah, Leo Lelis. Mendampingi Hristo Mitrevski di jantung pertahanan, Leo Lelis diprediksi menjadi tandem ideal yang kembali dipercaya Bernardo Tavares. Bek tengah asal Brasil berusia 32 tahun ini dikenal memiliki karakter permainan yang lugas, kuat dalam duel fisik, serta disiplin menjaga garis pertahanan. Dengan nilai pasar mencapai 3,04 miliar rupiah, Leo telah tampil dalam 14 pertandingan di semua kompetisi musim ini dan turut menyumbangkan 2 gol. Kontribusinya dalam situasi bola mati menjadi nilai tambah tersendiri. Kombinasi pengalaman, ketenangan, dan kemampuan membaca permainan membuat Leo Lelis menjadi pilar penting untuk meredam agresivitas lini depan Bayangkara FC. Bek kiri, Jefferson. Di posisi bek kiri, nama Jefferson diprediksi akan menjadi pilihan Bernardo Tavares untuk mengisi sisi pertahanan Persebaya saat menghadapi Bayangkara FC. Pemain asal Brasil berusia 29 tahun ini merupakan rekrutan terbaru Bajul Ijo pada bursa transfer Januari 2026 dan langsung mendapat kepercayaan tampil dalam 3 pertandingan awalnya. Dengan nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah, Jefferson sudah mencatatkan 1 assist, menunjukkan kontribusinya dalam membantu serangan dari sisi kiri. Karakter permainannya yang agresif, cepat dalam transisi, serta aktif melakukan overlap bisa menjadi senjata penting Persebaya untuk membongkar pertahanan Bayangkara FC dari sektor sayap. Gelandang bertahan, Rahmat Irianto. Di sektor gelandang bertahan,
Rahmat Irianto diprediksi menjadi sosok kunci yang kembali dipercaya Bernardo Tavares saat Persebaya menghadapi Bayangkara FC. Pemain berusia 26 tahun ini dikenal memiliki determinasi tinggi, disiplin dalam menjaga kedalaman lini tengah, serta kuat dalam duel perebutan bola. Dengan nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah, Rahmat telah tampil dalam 16 pertandingan di semua kompetisi musim ini dan menyumbangkan 1 gol. Perannya sangat vital sebagai penyeimbang permainan, sekaligus menjadi penghubung antara lini belakang dan lini tengah. Kemampuannya membaca arah serangan lawan akan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas permainan Bajul Ijo. Gelandang tengah, Tony Firmansyah. Untuk posisi gelandang tengah, Bernardo Tavares diprediksi akan memberikan kepercayaan kepada Tony Firmansyah saat Persebaya Surabaya menjamu Bayangkara FC. Gelandang muda berusia 21 tahun ini menjadi salah satu talenta potensial yang terus menunjukkan perkembangan signifikan musim ini. Dengan nilai pasar mencapai 2,17 miliar rupiah, Tony telah tampil dalam 15 pertandingan di semua kompetisi bersama Bajul Ijo. Energi, mobilitas, serta keberaniannya dalam mengalirkan bola ke depan menjadi nilai tambah di lini tengah. Perannya akan sangat penting dalam menjaga tempo permainan, membantu distribusi bola, sekaligus memberikan keseimbangan antara fase bertahan dan menyerang. Gelandang serang, Francisco Rivera. Di posisi gelandang serang, Francisco Rivera diprediksi menjadi motor kreativitas Persebaya Surabaya saat menghadapi Bayangkara FC. Pemain asal Meksiko berusia 31 tahun ini memiliki peran vital dalam membangun serangan dan membuka ruang di lini pertahanan lawan. Dengan nilai pasar mencapai 6,95 miliar rupiah, Rivera telah tampil dalam 15 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 5 gol dan 6 assist. Statistik tersebut menegaskan kontribusinya yang konsisten dalam menciptakan peluang maupun mencetak gol. Visi bermain, akurasi umpan, serta kemampuannya mengeksekusi bola mati bisa menjadi pembeda dalam laga krusial di Gelora Bung Tomo nanti. Penyerang sayap kanan, Gali Freitas. Di sektor penyerang sayap kanan, Gali Freitas diprediksi kembali menjadi pilihan utama Bernardo Tavares untuk menghadapi Bayangkara FC. Winger asal Timor Leste ini dikenal memiliki kecepatan, kelincahan, serta keberanian dalam duel 1 lawan 1 yang kerap merepotkan bek lawan. Dengan nilai pasar mencapai 3,48 miliar rupiah, Gali telah tampil dalam 19 pertandingan di semua kompetisi musim ini dan mencatatkan 5 gol serta 4 assist. Kontribusinya di sisi kanan sangat penting dalam membuka ruang dan menciptakan peluang. Pergerakan eksplosif serta kemampuan cut inside miliknya bisa menjadi senjata utama Persebaya dalam membongkar pertahanan Bayangkara FC. Penyerang sayap kiri, Bruno Moreira. Di posisi penyerang sayap kiri, Bruno Moreira diprediksi kembali mengisi starting 11 Persebaya Surabaya saat menghadapi Bayangkara FC. Kapten tim asal Brasil berusia 26 tahun ini merupakan salah satu pemain paling berpengaruh dalam skema permainan Bernardo Tavares. Dengan nilai pasar mencapai 6,95 miliar rupiah, Bruno telah tampil dalam 18 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 7 gol dan 4 assist. Kontribusinya tidak hanya terlihat dari statistik, tetapi juga dari kepemimpinan dan determinasi yang ia tunjukkan di lapangan. Kecepatan, kemampuan dribel, serta naluri mencetak golnya akan menjadi ancaman serius bagi lini pertahanan Bayangkara FC. Penyerang tengah, Mihailo Provic. Di posisi penyerang tengah, Mihailo Provic diprediksi menjadi ujung tombak Persebaya Surabaya saat menghadapi Bayangkara FC. Striker asal Montenegro berusia 29 tahun ini diharapkan mampu menjadi tumpuan dalam menyelesaikan setiap peluang yang diciptakan lini serang Bajul Ijo. Dengan nilai pasar mencapai 4,35 miliar rupiah, Provic telah tampil dalam 18 pertandingan bersama Persebaya musim ini dan mencatatkan 4 gol. Meski belum terlalu produktif, perannya sebagai target man sangat penting dalam membuka ruang bagi pemain sayap dan gelandang serang. Postur ideal, kemampuan duel udara, serta insting di kotak penalti bisa menjadi faktor penentu dalam laga nanti. Dengan potensi kekuatan penuh yang dimiliki, Persebaya Surabaya tentu memiliki peluang besar untuk tampil dominan saat menjamu Bayangkara FC di Stadion Gelora Bung Tomo. Kombinasi pemain berpengalaman, talenta muda, hingga amunisi asing berkualitas membuat skema permainan racikan Bernardo Tavares diprediksi semakin solid di semua lini. Kembalinya sejumlah pemain inti juga menjadi tambahan energi positif yang bisa meningkatkan keseimbangan permainan Bajul Ijo, baik dalam bertahan maupun menyerang. Namun, Persebaya tetap tidak boleh menganggap remeh Bayangkara FC yang dikenal sebagai tim dengan organisasi permainan cukup rapi dan disiplin. Konsistensi, fokus,
serta efektivitas dalam memanfaatkan peluang akan menjadi kunci utama jika Persebaya ingin mengamankan kemenangan di hadapan pendukung sendiri. Dukungan penuh bonek dan bonita di Gelora Bung Tomo juga diharapkan mampu menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal sepanjang pertandingan. Menarik untuk menantikan bagaimana strategi Bernardo Tavares akan berjalan serta apakah starting 11 yang diprediksi mampu menjawab ekspektasi. Mampukah Persebaya Surabaya meraih hasil positif dan melanjutkan tren performa mereka di Liga 1? Kita nantikan bersama jalannya pertandingan nanti. Jangan lupa dukung terus Persebaya dan pantau update terbaru hanya di Raftel Sport.